Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kita absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama Aina. Ada. Aini? Ada. Berarti masuk semua ya hari ini ya. Alhamdulillah masuk semua. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum itu Ibu mau nanya, apakah kalian pernah melihat campuran air dengan gula? Pernah. Wujudnya seperti apa? Atau tampaknya itu seperti apa? Seperti air biasa. Seperti air biasa ya, gulanya itu gak terlihat gitu. Kemudian kalau campuran antara minyak dengan air, pernah kalian lihat? Pernah. Wujudnya seperti apa? Air dan minyak terpisah, tidak tercampur. Benar sekali Aina. Air terpisah, airnya itu biasanya ada di bawah, terus minyaknya itu ada di atas. Kok bisa beda sih tadi campuran air dengan gula kok nggak kelihatan ya gulanya, terus sedangkan minyak kok masih kelihatan. Nanti kita akan pelajari untuk materi hari ini. Sebelum itu kalian pernah berpikir gak sih benda-benda di sekitar kalian itu terbuat dari apa aja? Dan berpikir nggak? Pernah. Misalnya besi. Nah, kalian tahu besi itu terbuat dari apa? Atom. Logam. Ya, untuk besi itu memang termasuk golongan logam. Tapi pernah nggak sih besi itu terbuat dari apa sih gitu? Bingung kan ya? Kalian taunya besi itu malah ini bahan pembuat benda seperti itu. Kalau untuk besinya itu sendiri terbuat dari apa sih gitu kan ya? Nah, untuk besi itu memang terbuat dari besi. Tidak ada bahan campuran lain dalam penyusunan pembuatan besi. Besi itu termasuk zat tunggal, dimana meskipun kalian potong-potong kecil-kecil, itu masih tetap besi. Tidak ada besi itu terbuat dari misal tanah ternyata sama campuran besi. Tidak, besi itu memang tetap besi. Meskipun dipotong-potong, mau dilihat dibagi menjadi berapapun, sekecil apapun, tetap dia besi. Tapi kalau disebut dengan molekul besi kalau sudah dipotong-potong kecil. Contoh lain seperti tembaga, kemudian aluminium itu juga sama. Dia meskipun dipotong-potong, tetap dia tembaga, terus yang aluminium tetap aluminium. Jadi kesimpulannya untuk contoh tadi itu termasuk zat tunggal. Zat tunggal berarti kan satu ya, tunggal satu. Nah, itu termasuk unsur. Jadi unsur dari contoh yang Ibu sebutkan tadi adalah apa? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Benar. Tadi seperti contohnya besi, ya udah tetap besi meskipun dipotong-potong, dikecilin sekecil apapun tetap dia besi dan tetap mempertahankan karakteristiknya. Kalau besi ya tetap karakteristiknya seperti besi, tidak kan seperti air gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau dengan garam? Nah, garam itu terbuat dari apa sih? Kalian tahu nggak? Tahu. Bingung ya? Garam. Kalian pernah juga mikir air deh, paling gampangnya terbuat dari apa sih air? Bingung. Jangan pikir karena tadi besi terbuat dari besi, air terbuat dari air. Beda. Air itu ada penyusunnya, begitu juga dengan garam. Itu juga tersusun dari beberapa materi atau beberapa zat. Kalau garam, kalau kalian pernah dengar, garam itu unsur rumus senyawanya itu NaCl. Berarti terbuat dari Na sama Cl, natrium sama klorida. Nah, itu kan terbuat dari dua ya, Na sama Cl. Jadi beda dengan unsur. Kalau yang unsur tadi, ya kalau besi ya tetap besi, cuma satu zat penyusunnya. Kalau senyawa, maksud Ibu kalau garam itu termasuk senyawa nantinya terbuat dari Na sama Cl. Kemudian air. Yang Ibu sebut tadi, air itu bukan terbuat
dari air juga ya, seperti besi. Air itu terbuat dari campuran antara hidrogen dengan oksigen, di mana hidrogen itu termasuk unsur tapi bagian non logam. Kalau besi tadi kan logam ya, unsur itu ternyata ada yang non logam, ada hidrogen, oksigen. Nah itu termasuk unsur tapi bagian non logam. Nah jadi dari contoh yang ibu sebutkan tadi, senyawa itu apa sih? Senyawa itu merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, seperti air tadi, air itu kalau mau dipisahkan, mau dilihat air ini terbuat dari apa sih? Itu kan ya. Nah itu harus melalui proses kimia di lab. Nggak mungkin kalian pengen tahu air cuma dipisahin di satu wadah sama wadah lainnya. Nggak bisa, masih kelihatan air. Kalau di lab pasti akan kelihatan kalau oh ternyata air itu terbuat dari hidrogen sama oksigen. Tadi itu bisa dipisahkan ya, kalau unsur nggak bisa cuma satu, kalau senyawa masih bisa karena terbuat dari dua. Tapi terbuatnya itu dari zat tunggal. Kayak tadi percampuran antara unsur dengan unsur deh gitu, kayak air tadi hidrogen sama oksigen kan. Hidrogen itu termasuk unsur, oksigen juga termasuk unsur. Nah itu dicampurkan menjadi air. Jadi air itu bukan lagi unsur karena terbuat dari dua unsur, tetapi disebut dengan senyawa. Ngerti kan ya? Nah kemudian materi itu tidak hanya diklasifikasi menjadi zat tunggal saja, tapi ada campuran. Seperti contoh yang seperti pertanyaan yang ibu sampaikan tadi yang di awal tentang campuran antara air dengan gula, kemudian air dengan minyak. Nah, itu termasuk campuran. Tapi apa sih bedanya antara campuran air dengan gula dengan campuran air dengan minyak? Nah, itu kita akan pelajari. Oke, Ibu di sini bawa contoh air dengan gula ya pertama. Kita coba lihat. Nah, Ibu tadi sudah mencampurkan antara air dengan gula. Di sini seperti yang kalian sebut tadi, ternyata campuran air dengan gula itu seperti air biasa ya, gulanya nggak kelihatan. Nah, air dan gula ini termasuk campuran homogen. Kenapa sih kok disebut campuran homogen? Kalian tahu nggak sih dari yang Ibu sebutkan tadi? Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Ya, itu definisi campurannya ya. Campuran antara gula dan air tadi dicampur gitu kan ya. Masih terlihat zat asalnya itu masih terlihat, dia awalnya air itu cair ya udah tetap cair gitu, masih kelihatan cair. Tapi tadi Ibu bilang kalau ini termasuk campuran homogen, di mana campuran homogen itu antara zat pelarut sama zat terlarutnya itu mencampur jadi satu gitu, gak kelihatan. Zat terlarutnya hilang, zat pelarutnya itu sendiri air. Air itu melarutkan si gulanya, jadi gak kelihatan ya, gak kelihatan tuh mana sih gulanya gitu, masih kayak malah cuma air biasa gitu, padahal ini campuran air dengan gula. Nah jadi kalau disimpulkan campuran homogen itu apa sih? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, nggak kelihatan kan ya? Tadi kan ada gula kok nggak kelihatan, berarti tidak bisa dibedakan antara gula sama airnya. Karena gulanya udah hilang, udah larut gitu kan ya. Kemudian contoh lain di sini nih. Minyak sama air. Ibu sudah campurin minyak sama air. Beda kalau tadi nggak kelihatan tuh gulanya, kalau ini masih kelihatan kan air sama minyak. Nah, untuk contoh air dengan minyak ini termasuk campuran heterogen. Kenapa sih disebut campuran heterogen? Kalian tahu nggak campuran heterogen itu apa? Kebalikannya tadi, campuran heterogen itu campuran yang masih bisa dibedakan antara zat pelarut sama zat larutnya. Kalau tadi kan tidak bisa dibedakan kan, Mas? Kelihatan banget di sini cuman air aja, padahal ini ada gula tadinya. Kalau ini masih kelihatan, ternyata antara campuran air sama minyaknya di atas. Berarti campuran heterogen adalah campuran yang masih bisa dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Seperti itu. Oke, di sini masih ada dua contoh.
Kita coba kalian demonstrasikan ya. Pertama coba Aina maju. Coba jelasin nanti campuran antara garam sama air ini termasuk campuran apa? Terus kenapa sih kok bisa termasuk campuran itu? Coba jelasin ke teman-temannya. Campurin dulu. Ini. Pertama, air dan garam ini adalah campuran dari homogen. Kenapa itu disebut campuran homogen? Coba jelaskan. Karena tidak dapat dibedakan zat-zat tercampur di dalamnya. Iya benar. Kelihatan ya nggak bisa dibedain. Padahal tadi itu ada garam sama air, tapi nggak kelihatan garamnya. Tidak bisa dibedakan. Si garam udah terlarut, udah tercampur sama air seperti itu. Oke baik, terima kasih itu Aina. Boleh duduk kembali. Oke baik, sekarang coba Aini maju. Jelasin campuran tanah sama air ini termasuk campuran apa? Heterogen apa homogen? Coba jelasin ke teman-teman yang lain. Ini adalah termasuk campuran heterogen karena masih bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Ya, masih kelihatan ya di sini masih ada air sama tanah, berarti ini campuran antara air sama tanah. Beda kalau yang garam tadi gak kelihatan ya, kalau ini masih kelihatan, ternyata ini campuran air sama tanah. Oke, terima kasih ini, boleh duduk kembali. Jadi kita sudah mempelajari apa aja hari ini. Yang pertama zat tunggal ya. Nah, zat tunggal itu dikategorikan menjadi apa aja? Unsur dan senyawa. Nah, ada unsur sama senyawa. Kalau unsur itu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi ya, cuma satu. Kalau senyawa itu masih dibagi lagi, bisa diuraikan lagi. Kemudian campuran itu dikategorikan menjadi dua. Ada apa aja? Ada Homogen sama dan heterogen. Heterogen ya. Kalau homogen itu zat pelarut sama telurnya nggak kelihatan ya, nggak bisa dibedakan, udah jadi satu. Kalau yang heterogen itu masih kelihatan ya, kayak contohnya tadi minyak sama air, masih kelihatan tuh minyak sama air. Nah untuk contoh-contohnya unsur apa aja tuh? Besi, Kemudian apa lagi? tembaga. Nah iya benar. Kalau senyawa apa aja? Kalau senyawa garam, air. Ya, benar. Kalau campuran homogen contohnya apa? Campuran air dengan gula. Kemudian apa lagi? Campuran air dan garam. Ya itu gak kelihatan ya. Kelihatannya cuma air doang, itu gak bisa dibedakan antara air sama garam atau gulanya. Kemudian contoh untuk campuran heterogen apa aja? Campuran air dengan minyak. Kemudian air dan tanah. yang benar masih kelihatan ya. Kalau minyak ya kelihatan tuh minyak sama air gitu. Kalau tanah kelihatan minyak sama tanahnya seperti itu. Jadi udah ngerti ya apa itu unsur, apa itu senyawa, kemudian campuran ada dua, heterogen sama homogen. Oke, karena sudah mengerti, kita lanjut. Ini kalian kerjakan LKS yang ibu berikan. Ibu jelasin di sini ada contoh-contoh materi, ada 16. Nah itu kalian masukin ke tabel yang udah ada, yang udah disediakan. Misal unsur yang di sini termasuk unsur apa? Coba deh. Menurut ini yang mana? Unsur aluminium. Ya bener, taruh di sini gitu ya. Kemudian bisa senyawa air nih Bu, taruh di sini. Itu kan ya, homogen sama heterogen juga cari di sini. Kemudian di sini kalian tulis misal di sini kan alasan Anda mengelompokkan ke dalam kategori unsur. Tadi misal aluminium. Kenapa kok masuk ke unsur? Tulis aluminium karena bla bla bla. Terus di sini tulis juga kenapa kok masuk senyawa. Tadi contohnya air ya, senyawa air. Terus karena bla 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 sampai ke bawah juga gitu. Nanti kalau nggak ngerti nanya ya. Oke, kalian kerjakan dulu. Baik, sudah dikerjakan semua ya? Sudah. Oke, coba sebutkan contoh dari unsur apa aja? Aluminium, emas, kalsium, besi, perak. Benar. Kemudian yang senyawa? Asam cuka, air, asam klorida, garam, gula. Yang campuran homogen? Campuran air dan sirup, campuran air dan garam. Yang heterogen? Campuran air dan minyak, campuran air dan tanah. Kemudian kenapa sih alasan
itu ke unsur, kemudian ke senyawa, heterogen sama homogen. Coba yang unsur kenapa? Karena aluminium, emas, kalsium, besi, dan perak tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana. Oke, yang senyawa? Karena asam cuka, air, asam klorida, garam, gula masih bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Yang campuran homogen? Karena campuran air dan sirup, campuran air dengan garam tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Yang heterogen? Karena campuran air dengan minyak, campuran air dengan tanah masih bisa dibedakan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Oke, berarti udah ngerti ya kalau unsur itu tidak bisa dibedakan atau apa? Tidak bisa diuraikan, cuma satu. Contoh tadi apa? Besi ya. Kemudian apa? Emas. Ya. Kemudian ada apa? Perak. Ya, kalau yang senyawa itu masih bisa diuraikan ya. Contohnya apa aja? Asam cuka, Air air, itu bisa dibedakan apa? Diuraikan menjadi hidrogen sama oksigen gitu ya. Kemudian yang campuran itu yang homogen itu campuran apa? Air dengan sirup, campuran air dengan garam. Karena campuran itu tidak bisa dibedakan ya, Ya. nggak bedakan mana yang garam karena udah tercampur atau terlarut dengan si air. Kemudian yang heterogen itu campuran yang masih bisa dibedakan. Contohnya apa? Campuran air dengan minyak, campuran air dengan tanah. Ya, kayak tadi contohnya yang udah dipaparkan sama kalian, kalau minyak masih kelihatan, minyak di atas, air di bawah, kemudian yang tanah, air di atas, terus tanah yang di bawah. Nanti udah ngerti ya, unsur itu apa, senyawa itu apa, kemudian campuran itu bagi jadi dua, ada homogen sama heterogen. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik. Cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.